gitu kan. Saya sama Ryan balik arah. Kenapa? Ada yang membuat Umi curiga. Di saat tadi itu Pak Hansipnya kesakitan, kok tiba-tiba kenapa Pak Lurah sama Pak Dukun Sugeng ini masuk ke dalam rumahnya? Saya akan mengantai. Kok kayaknya akrab banget. Atau jangan-jangan yang karena apa? Jangan sampai ketahuan. Biar saya duduk di pinggir jalan. Oh, saya lihat situasi, takutnya tiba-tiba ada keluarganya si Sugeng atau apa yang melihat. Kalau kita sungkem aja, terserah aja pokoknya. Disantet jangan. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya BNI 12100399714. Rekening BCA 12308265508. Atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat Umi Lifa Official, mungkin teman-teman udah menyaksikan di tayangan Gio sahabat ya. Umi langsung sapa aja di channelnya Umi Lifa Official. Kenapa sahabat? Atau mungkin sebagian tidak menyaksikan juga di channelnya Gio. Kalau belum, maka saksikanlah tayangan Umi juga bersama Gus Idris Official di channelnya Gus Idris Official sahabat. Subscribe kalau belum di subscribe ya. Karena kalau channel Umi sih channel kecil ya, channel baru berapa, belum ada 500 subscriber sahabat, masih pemula ikut YouTube, belum ada setahun. Tapi alhamdulillah, semoga teman-teman di luar sana yang baru mengikuti channel Umi yang belum subscribe bisa di subscribe juga ya, biar cepat 1 juta subscriber. Dan insya Allah kita langsung bersyukuran ya, kita syukuran beli kambing di pondok pesantren. Karena apa, hasil dari YouTube ini pun Umi juga untuk pembangunan pesantren dan juga untuk perkembangan dakwah kita Majelis Thoriqul Jannah dan juga untuk pendidikan para santri insya Allah ya sahabat. Sekarang gini, Umi mau memberitahu pada sahabat-sahabat Umi Lifa yang belum mengikuti di channelnya Gio, bisa diikuti nanti kelanjutannya seperti apa. Saya mau balik arah sahabat. Yang tadi saya sama Ustadz Farhan, sama Gus Idris, dan juga Ustadz Yudi, Ustadz Fajar, Mas Muafak dan yang lain gitu kan. Saya sama Ryan balik arah. Kenapa? Ada yang membuat Umi curiga. Di saat tadi itu Pak Hansipnya kesakitan, tepar di Gio itu, kena serangan santet. Kok tiba-tiba kenapa Pak Lurah sama Pak Dukun Sugeng ini masuk ke dalam rumahnya? Ya semoga aja sih Pak Lurah ini nggak pulang sahabat. Makanya saya akan mengintai. Aduh, gatel sahabat, kena ular. Gatel. Saya akan mengintai. Apa sih sebenarnya, ada apa di balik Pak Lurah sama si Sugeng ini? Kok kayaknya akrab banget? Atau jangan-jangan yang disampaikan Ustadz Farhan dan yang lain bener, Pak Lurah ini kena sogokan si Sugeng, sehingga begitu membelanya Sugeng ini kekeh. Kan nggak seharusnya kayak gitu.
sebagai tokoh, apalagi sebagai Pak Lurah ini kan harus menjaga dan melindungi semua masyarakatnya, nggak boleh beda-bedain, harus di tengah-tengah. Tapi ini nggak, kesannya kayaknya membela Sugeng sekali. Ada apa di sini? Saya nggak bisa lama-lama sampai di sini. Nah, kita langsung jalan. Karena apa? Saya harus tahu pembicaraan apa yang dibicarakan oleh Pak Lurah ini, sehingga yang awalnya Pak Hansip ini mendukung Sugeng sama Pak Lurah, kesakitan kayak gitu dia nggak menolong, nggak mengantarkan juga, dia malah masuk dalam kamarnya. Ini ada sesuatu di hati Umi itu yang janggal, mencurigakan sekali gitu. Ini masih ramai sahabat karena memang di kampung ya, tapi nggak apa-apa. Menurut kamu janggal enggak ya? Kalau menurut saya sih janggal banget, pakai banget nih. Soalnya Makanya kita kan nggak tahu apa yang tahu dibicarakan. Hansipnya seperti itu malah kayak Seharusnya kan gitu. dibantu, ya enggak? Seharusnya kan dibantu. Nah, itu Kamu intip aja, jangan sampai ketahuan. Biar saya duduk di pinggir jalan. Oh, saya lihat situasi. Takutnya tiba-tiba ada keluarganya si Sugeng atau apa yang melihat kamu ya. Coba kamu langsung dilihat. Informasi, jangan sampai kamu. yang Ini begini Pak Sugeng, gimana supaya Astagfirullah. Kita sebenarnya kalau lihat Soal maksudnya itu iya Pak Hansip itu. gini aja, Bang Sip itu intinya Bang Sip itu nggak boleh sampai ngomong ke orang, jangan sampai ketahuan atau kita sungkem aja. Ya terserah aja pokoknya. Kalau mau disantet jangan. Ya, Kasihan orang. kasihan ya. Kasihan, bener kasihan. Maksudnya kan disungkem aja biar nggak bicara ke orang-orang gitu lah, Iya, kalau begitu nggak apa-apa. biar nggak nggak- bisa, Biar nggak ketahuan ya orang. biar Iya. apa ya, biar nggak jujur lah sama Iya, orang. iya. Soalnya kalau sampai jujur kita yang kena. Iya. Iya, jadi jangan sampai orang-orang tahu. Iya. Gitu. Biar nggak ada kegaduhan lagi di kampung ini. Gitu. Iya. Ya, Astagfirullah. kita tuh seakan saya tetap bantu Pak Sugeng, ada di pihak Pak Sugeng saya. Iya. Gitu. Tapi mainnya halus saja, jangan sampai gitu. Iya, jangan sampai ketahuan Iya. pokoknya intinya. Pak Sugengnya juga jangan sampai Kalau saya ngomongnya Iya, biasa rendah. aja, jangan ini. benar. Jadi Pak Sugeng harus ya tahu sendiri lah, saya sebagai kepala desa di sini. Iya. Jadi Ya kan. biar nama saya nggak tercemar gitu loh. Iya. Kalau itu saya sudah ngerti sendiri. Kalau itu saya sudah mikir. Kan Anda sudah bantu saya. Saya juga bisa bantu Anda. Iya. Gitu. Ya pokoknya tahu sendiri lah Pak Sugeng gitu. Iya, pokoknya ya cuma satu itu aja, kita gimana caranya Ya intinya di Pak Pak Hansip Hansip ini- itu, ya benar. harus kita bikin biar dia tuh nggak bisa ngomong sama orang-orang, biar dia pun bisa ngomong, cuma dia tuh biar apa ya, biar nggak jujur gitu nah. Iya, pokoknya intinya jangan sampai dibikin sakit, Hmm. kasihan. Iya, kasihan. Kalau itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai dibikin sakit. Iya. Soalnya mah itu aja yang bahaya. Untung kemarin dia sudah ngomong kayak gitu. Ya udah, jadi pokoknya Ngomong sekarang kayak gitu. ditutup aja. Untung Pak Sugeng, kalau Pak Hansipnya ditutup saja, apa Iya. yang ditutup. Jangan sampai dia mengakui semua ini, jangan. Hmm. Gitu. Walaupun dia udah tahu bahwa Pak Sugeng sering keluar sama Bu Tuti,
ya. Mm-mm. Tapi biar nggak mengakui si Pak Paiman tadi, Mm-mm. tutup aja. Iya, iya. Gimana lah? Ya nanti aku kerjakan itu. Soalnya bawa ustad Iya. itu yang aku tuh, aduh, nambah jengkel. Ya intinya ya itu tadi. Ya tadi itu tadi. Pokoknya intinya ke Pak Haji, Pak Paiman itu aja ditutup. Gimana? Pokoknya jangan dibikin sakit lah, gitu. Ya, Biar nggak tambah runyam nantinya. Kita main halus aja. Main halus. benar. Iya. Jangan sampai ya, atau gini aja Pak, yang sini sama bawa ke sini. Ya kemungkinan kalau jam segini kan udah malam. Ini udah malam gitu loh. Kemungkinan orangnya juga istirahat. Kasihan saya habis orang sakit. Iya. Bilangnya kayak kena emak katanya kemarin itu gitu loh. Saya sangat percaya Pak Hasib itu. Orang bilangnya orang jujur itu. Ya itu, makanya itu takutnya dari orang jujur. Nanti kalau tanya orang malah keluar semua. Yang kita rahasiakan malah dikeluarkan ke orang itu. Kalau orang jujur memang begitu. Iya, makanya susah mau. takutnya. Ya makanya ntar ya cara kasarnya, Ya. cara ininya disuap lah. Ya. Disuap lah. Takutnya gini. Kita ngomong gini, Pak Paimannya ngomongnya gitu. Kan jadi nggak kompak. Nah, makanya Takutnya gitu, Om. Makanya itu sebelum Pak Paiman itu nanti Pak Ustadznya datang ke rumahnya Pak Paiman atau dia bareng Pak Ustadznya itu. Jadi Pak Paiman ditutup dulu. Nanti biar kalau didatangi Pak Ustadz tadi biar nggak ngaku. Iya. Itu loh. Itu aja. Jangan mungkin kalau lambat keburu Pak Ustadznya datang belum ditutup dia nerocos gitu loh. Kalau dia nerocos ya nama baik saya juga Ya, hancur hilang ya. gitu loh. Ya nantilah aku kerjain. Kalau aku sendiri tetap bela Pak Sugeng karena saya juga berhutang budi sama Pak Sugeng. Pak Sugeng setiap saya mencalonkan Pak Sugeng pasti bantu saya gitu loh. Iya. Jadi intinya jangan sampai ketahuan. Terus gimana ini kapan itu kerjanya? Ya, secepatnya besok siang nanti telepon aja Pak Hansipnya di ketemuan di mana biar nggak ketahuan orang-orang di sini di kampung ini kalau pertemuan sama Pak Sugeng gitu loh. Iya. Jadi pertemuan itu harus diam-diam di mana dari tempat yang aman, itu caranya biar nggak ketahuan orang. Nanti kalau ketahuan orang malah jadi ribet lagi kan gitu. Iya, banyak yang ngomong mah. Nah iya. Saya sendiri sangat menyayangkan kejadian ini gitu loh. Tapi mau gimana lagi, kalau saya sendiri nggak bisa, saya mau nggak bantu Pak Sugeng nggak bisa karena saya sudah berhutang budi sama Pak Sugeng. Ya terus kita coba pakai uang dia Iya. bisa nggak? Pakai uang aja. Ya, Coba bisa. pakai uang. Ya maksudnya bisa nggak dia jaga Pasti bisa nanti saya omongan itu? habis Pak Sugeng dari ketemu Bapak Paiman, nanti Pak Paiman saya panggil ke kantor desa, gitu loh. Iya ya nanti. Saya panggil ke kelurahan, nanti saya bilangin gitu loh. Ya coba aja nih. Iya, ntar
apa aku yang ya bagi ke rumah saya juga nggak apa-apa biar Ya panggil aja nggak ke pada rumah orang. sampean. Entar kalau di rumah sampean tuh lebih enak. Kalau dia kesini takutnya sama si Narto tahu. Enggak, Enggak, masalahnya ya Enggak, maksudnya kan gini, kalau sampai Pak Hangsipnya kesini ke rumah saya, itu pasti Narto, tetangga, tahu semua. maka dari itu Nah. Pak Sugeng saya udah bilang ya tadi, nah, ketemuan di luar, tempat yang aman di mana di luar. Nah, itu loh, Iya. di tempat yang aman. Ntar Pak Sugeng nego, lah Pak Iman minta berapa untuk tutup mulutnya, tutup mulut tadi minta berapa, gitu loh. Kalau itu sih, kalau tempat itu, Ntar kalau Pak Sugeng sudah ketemu sama Pak Iman, nah, telepon saya, nanti Pak Iman saya panggil. iya, oh iya. Tapi yang memang Lebih jelasnya begitu. lebih aman lagi, dan dia pasti mau datang itu pasti di rumah sampean. Itu Iya, pasti aman betul. iya. Tapi kalau masalah itu sudah lah. Tinggal Pak enak habis. Gimana bedanya Mas? Udah pokok asal Pak Sugeng Mendapatkan informasi yang valid. Ada apa? Ya, ini Kayak Orangnya serius gimana? banget ya apa yang diucapkan. belum ada capek kan. Tadi seharian di kantor. Saya juga ini capek juga sebenarnya, cuman demi Pak Sugeng saya gitu kesini. Sebenarnya saya capek tadi di kantor seharian gitu. Iya. Ini Pak Narto ini pernah ke rumah sampean? Siapa Pak Narto? Iya. Ya kalau dulu sih pernah, tapi untuk masalah ini enggak. Ini saya kan yang pertama saya kesini itu saya dipanggil Pak Hansi, Pak Paiman, Iya. itu laporan saya. Jadi ada katanya ada kegaduhan gini, jadi saya kesini gitu loh. Takutnya Pak Sugeng ada apa-apa sama orang desa kan gitu. Gitu. Soalnya saya sudah berutang budi sama Pak Sugeng gitu loh. Jadi belum pernah nggak ada Belum. laporan sama belum sampean pernah kalau belum saya cuma dilaporin Pak Hansi, Pak Paiman, katanya ada keributan Pak. Di mana? Di rumah Pak Sugeng dituduh selingkuh gitu ngomongnya. Jadi saya di sini takutnya Pak Sugeng kenapa-napa gitu. ya, soal kemarin itu. Kalau yang kemarin itu saya akan dipanggil Iya, Pak Iman di tuh telepon Pak Sugeng itu saya. kok bisanya ngomong kayak gitu sama orang? Apa kurang? Aku ngasih uang ke dia. Ya cuma kalau orang jujur memang begitu kan. Pak Paiman itu ngomongnya apa adanya dia orangnya, nggak pernah berbelit-belit orangnya gitu loh, ngomongnya memang begitu. Dia kalau ada saya kadang juga takut ngomong, mau bohong mau ngomong jujur takut sama saya. Tapi kalau nggak ada saya dia kadang ngerocos saja ke orang, karena dia nggak bisa nyimpen rahasia, nggak kayak kita kayak gitu loh. Ya kemarin tuh aku suruh kesini lagi tuh. Itu yang aku kirim. Biar dia mau ke rumah saya. Iya. Ada kodam. Kita menjauh dulu. Bahaya ini informasinya.
Bahaya banget ini informasinya. Siapa yang enggak ya? Itu tadi ada di depan rumahnya ada kodam, apa namanya, gerah, sosok gerah ya. Kayaknya dia mulai merasakan adanya. Kamu dapat informasi apa tadi? Tadi Umi yang nggak salah si Hansip ini mau disogok Umi Astagfirullahaladzim. supaya tutup mulut. Siapa yang ngomong itu? Itu Pak Lurahnya sendiri yang bilang, karena Pak Lurah itu membela Sugeng Umi. Berarti di situ memang ada kong kali kong Pak Lurah. Iya Umi. Gimana ini Umi? Bahaya ini. Kenapa Steph, seorang Pak Lurah bisa seperti itu ya? nah itu kurang gajinya ini. Astagfirullahaladzim. Enggak juga ya, pasti ada misi. Pasti ada misi. Apa aja yang kamu dapatkan informasinya? Ya kalau saya mendapatkan informasi ya. Masih ada orang tahlil di seberang rumahnya. Makanya kita sungkan juga terlalu lama. Kurang ajar. Yang lain pada tahlil dia anaknya. Dan dia itu menyusun rencana tadi. Rencana apa? Rencana ya itu tadi supaya si Hansip itu tutup mulut dan kita itu tidak datang lagi di situ. Astagfirullah. Yang saya dengar sih seperti itu. Berarti kita akan lanjut pengintaian si Hansip untuk kelanjutannya. Mungkin di hari esok atau lusa. Kita belum tahu, Yan. Informasi ini juga kita untuk sementara harus cari informasi yang benar-benar valid. Saya kok curiga, gak enak. Masa si Hansipnya kayak gitu, si Pak Lurah sama si dukunnya gak mau membantu, kan aneh kan? Iya. Dari logat-logatnya aja ada kecurigaan ternyata. Informasi ini dari langsung dari Pak Lurahnya. Iya. Astagfirullah. Oke, Yan, kalau gitu kita closing dulu. Saya masih harus mikir muter otak ini. Apa yang harus saya lakukan? Ya Umi. Astagfirullah. Sempet tadi itu Gus Idris sama yang lain bilang, kenapa nggak dibantu gitu. Tapi karena kita fokus sama si Hansip itu. Baiklah, Yan. Gampang nanti netizen, teman-teman, sahabat netizen. Saya akan terus mengorek informasi-informasi ini sampai benar terbukti apa yang sebenarnya terjadi ya. Oke, sahabat, ikuti terus channel Umi Liva. Yang belum subscribe biar terus ada loncengnya nanti, pemberitahuan di saat Umi live. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.